channel saya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang filsafat etika, di mana video ini merupakan tugas kuliah saya yaitu filsafat ilmu dari dosen pengampu saya yaitu Dr. Handes Haji Uze Mikdar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Priscilla Gabriel. Saya masuk dalam kelompok 5 di filsafat ilmu. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materi kita pada hari ini. Kita akan melihat pengertian filsafat. Filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar, teman-teman. Filsafat tidak didalami dengan melakukan eksperimen-eksperimen dan percobaan-percobaan. Seseorang yang mendalami bidang filsafat itu biasa disebut sebagai filsuf. Kita akan melihat pengertian etika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, atau bisa dibilang sebagai akhlak. Munculnya etika saat manusia merefleksikan unsur-unsur etis ke dalam pendapat-pendapat yang spontan. Pendapat etis bisa saja berbeda dengan pendapat orang lain. Itulah mengapa akhirnya dibutuhkan etika. Objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Selanjutnya kita akan melihat definisi etika secara etimologi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan ethikos. Ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, dan tempat yang baik. Etikos yang berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata etika dibedakan dengan kata etik dan etike. Kata etik berarti kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kata etiket berarti tata cara atau adat, sopan santun, dan lain sebagainya dalam masyarakat beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia. Definisi etika secara terminologi. Etika berarti pengetahuan yang membahas baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Itu pendapat dari Haris pada tahun 2017. Selanjutnya pendapat dari Rahmansyah pada tahun 2010, dia mengatakan bahwa etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran. Selanjutnya kita akan melihat beberapa pengertian etika menurut para ahli, diantaranya yaitu adalah menurut Aristoteles. Pengertian etika menurut Aristoteles dibagi menjadi dua, yaitu terminus technicus, yakni etika yang dipelajari sebagai ilmu pengetahuan dengan mempelajari suatu problema, tindakan atau perbuatan manusia. Yang kedua adalah manner dan custom, adalah pembahasan etika yang berhubungan atau berkaitan dengan tata cara serta adat kebiasaan yang melekat pada kodrat manusia yang sangat terkait dengan arti baik dan buruk suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia. Selanjutnya adalah menurut Kebertens. Menurutnya etika adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang jadi pegangan seseorang atau suatu kelompok untuk mengatur perilaku. Selanjutnya menurut W.S.J. Feuerminto, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Selanjutnya menurut Hamzah Yakub, etika adalah menyelidiki suatu perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya adalah menurut James J. Spillane, S.J. Menurutnya etika adalah mempertimbangkan atau memperhatikan tingkah laku manusia dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan moral.
Etika lebih mengarah pada penggunaan akal budi manusia dengan objektivitas untuk menentukan benar atau salahnya, serta tingkah laku seseorang kepada orang lain. Selanjutnya kita akan melihat hubungan etika dengan ilmu. Hubungan etika dengan ilmu yaitu adalah etika sebagai bagian dari filsafat, merupakan ilmu pengetahuan tentang nilai-nilai moral manusia. Hubungan yang kedua adalah etika itu sebagai cabang filsafat dapat dipahami bahwa istilah yang digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas manusia dengan nilai ketentuan baik atau buruk. Hubungan yang selanjutnya adalah ilmu sebagai daya tarik bagi hasrat ingin tahu manusia yang tanpa henti dan kebenaran, sehingga perlu diperhatikan etika sebagai efek tambahan dari ilmu setelah diterapkan dalam masyarakat. Hubungan yang keempat adalah manusia pada dasarnya disertai oleh akal, maka manusia memiliki ilmu atau bisa disebut sebagai logos. Hubungan selanjutnya adalah etika memiliki objek yang sama dengan filsafat, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia. Hubungan yang selanjutnya adalah menurut Karl Jaspers menulis bahwa ilmu adalah usaha manusia untuk mendengarkan jawaban-jawaban yang keluar dari dunia yang dihuninya. Disinilah lengketnya etika dengan ilmu. Selanjutnya kita akan melihat etika sebagai ciri khas filsafat. Menurut Immanuel Kant, pada tahun 1724 sampai 1804 berpendapat bahwa manusia mempunyai perasaan etika yang tertanam dalam jiwa dan hati sanubarinya. Etika sebagai ciri khas filsafat selanjutnya adalah etika filsafat merupakan suatu tindakan manusia yang bercorak khusus, yaitu didasarkan kepada pengertiannya mengenai baik dan buruk. Selanjutnya, etika itu sebagai cabang filsafat yang membedakan manusia daripada makhluk Tuhan lainnya, seperti hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Selanjutnya, etika itu sering disebut filsafat moral, teman-teman. Nah, selanjutnya etika merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai tindakan manusia dalam kaitannya dengan tujuan utama hidupnya. Yang terakhir adalah etika mempersoalkan bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak. Kita akan melihat hakikat filsafat etika. Etika filsafat sebagai cabang ilmu melanjutkan kecenderungan seseorang dalam hidupnya sehari-hari. Yang kedua, etika filsafat termasuk salah satu cabang ilmu filsafat dan malah dikenal sebagai salah satu cabang filsafat yang paling tua, teman-teman. Yang selanjutnya, filsafat etika merupakan ilmu, tetapi sebagai filsafat ia bukan merupakan suatu ilmu empiris. Ilmu-ilmu itu bersifat empiris karena seluruhnya berlangsung dalam rangka empiris atau pengalaman indrawi. Yang selanjutnya, etika filsafat juga bukan filsafat praktis. Etika pada hakikatnya mengamati realitas moral secara kritis. Yang terakhir, etika tidak memberikan ajaran melainkan memeriksa kebiasaan, nilai, norma, dan pandangan-pandangan moral secara kritis. Kita akan melihat teori moral. Teori moralitas sosial atau social morality theory. Teori ini menekankan pada kepatuhan pada authority, yaitu kelemahan teori ini adalah karena terlalu memberikan keutamaan pada authority masyarakat atau kelompok, maka kebebasan individu akan dikekang. Teori selanjutnya, teori ini bersumber dari pemikiran Thomas Hobbes pada tahun 1588 sampai 1679 dan bersumber dari Emily Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917 dan Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Teori ini menyatakan bahwa manusia itu hidup bermasyarakat. Karena itu, moralitas sosial menjadi landasan dalam kehidupan.
Selanjutnya, moralitas sosial perlu untuk menjamin manusia sebagai anggota masyarakat akan hidup dalam keadaan aman dan damai. Selanjutnya, kelompok masyarakat yang paling berwenang dalam menggariskan kebenaran sosial, karena itu peraturan moral bersifat kolektif. Segala peraturan, larangan, dan pantangan yang ditetapkan oleh masyarakat adalah untuk kepentingan masyarakat dan bukannya individu. Teori moralitas sosial menekankan bahwa segala peraturan, nilai, norma. Nah, selanjutnya kita akan melihat teori kepribadian mulia. Teori ini bersumber dari pemikiran Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Menurut Aristoteles, etika dikaitkan pada kepribadian, sifat, perangkai, atau ciri-ciri perwatakan. Usaha pengembangan moral seharusnya mengarah pada pembentukan watak mulia dan terbaik, bukan kepatuhan kepada peraturan masyarakat. Berdasarkan teori ini, masalah yang lebih ditekankan adalah dimensi individu atau manusianya dan bukan perbuatan yang dihasilkannya. Wujudnya pribadi mulia dengan sifat-sifat yang terpuji akan menciptakan keseimbangan dan kebahagiaan hidup. Teori ini juga menjelaskan bahwa memiliki kepribadian mulia bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah. Kepribadian yang ada pada manusia itu perlu diasah, dipelajari, dan dipraktikkan. Menurut Aristoteles, berdasarkan jenisnya, terdapat dua jenis kepribadian mulia, yakni kepribadian mulia intelektual dan kepribadian mulia moral. Selanjutnya kita akan melihat teori teleologi. Istilah teleologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah telos, yang berarti tujuan. Teori ini menyatakan bahwa baik atau buruknya suatu perbuatan itu tergantung pada tujuan yang dicapainya. Penilaian terhadap suatu perilaku atau tindakan itu, apakah itu bermoral atau tidak bermoral, adalah berdasarkan pada akibat yang ditimbulkan dari perbuatan dari manusia itu, teman-teman. Teori ini menekankan pada individu untuk mempertimbangkan konsekuensi dari perilakunya. Di kalangan para ahli, teori ini kemudian mencetuskan perdebatan ini telah memunculkan aliran utilitarianisme dan egoisme. Selanjutnya kita akan melihat teori deontologi. Istilah deontologi berasal dari perkataan Yunani, yaitu adalah deon, yang berarti kewajiban atau sesuatu yang diwajibkan. Tokoh teori deontologi adalah Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804. Teori ini menegaskan baik atau buruknya suatu perilaku itu tidak dinilai berdasarkan dampak yang ditimbulkannya, tetapi kewajiban. Perbuatan tidak pernah menjadi baik karena hasilnya baik, melainkan hanya karena wajib dilakukan. Beberapa bentuk teori deontologi yakni deontologi tindakan seperti eksistensialisme atau etika situasi, dan deontologi peraturan seperti prinsip kewajiban. Adapun yang termasuk bagian dari deontologi tindakan adalah teori eksistensialisme. Selanjutnya kita akan melihat macam-macam etika dalam ilmu filsafat. Sebelumnya kita akan melihat etika dalam deskripsi. Etika deskripsi adalah etika yang dapat dilihat secara kritis dan rasional, sikap dan perilaku manusia, serta apa tujuan manusia yang sangat bernilai dalam hidup ini. Yang kedua, etika deskriptif dapat juga dikatakan sebagai gambaran secara utuh tentang tingkah laku moral manusia secara universal yang dapat kita temui sehari-hari. Etika deskriptif hanya membahas dan memberikan analisa penilaiannya atas kejadian tertentu. Kesadaran moral yang sudah timbul dan berkembang adalah ungkapan kata hati. Etika deskriptif adalah etika yang berbicara mengenai fakta apa adanya. Etika deskriptif berbicara mengenai kenyataan, penghayatan nilai. Pendekatan etika deskriptif
lebih mencari tahu bagaimana berbagai tradisi yang mempersoalkan suatu permasalahan yang sama. Selanjutnya kita akan lihat etika normatif. Apa itu etika normatif? Etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun agar manusia bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk. Etika normatif memberi penilaian dan himbauan kepada manusia untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Penilaian baik dan buruk mengenai tindakan seseorang atau kelompok masyarakat tertentu dalam nilai normatif selalu dikaitkan dengan norma-norma yang dapat menuntun manusia untuk bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk sesuai dengan kaidah dan norma yang disepakati dan yang berlaku di masyarakat. Etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan dapat dipergunakan dalam praktek. Selanjutnya kita melihat etika metaetika. Awalan meta dari bahasa Yunani mempunyai arti yaitu adalah melebihi atau melampaui. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas di sini bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita di bidang moralitas. Metaetika bergerak pada tatanan bahasa atau mempelajari logika khusus dari ucapan etis. Salah satu masalah yang ramai dibicarakan dalam metaetika adalah the, is, atau enough question. Kalau sesuatu merupakan kenyataan atau is, apakah dari situ dapat disimpulkan bahwa sesuatu harus atau boleh dilakukan atau enough? Metaetika merupakan hasil kajian dari etika deskriptif dengan etika normatif. Selanjutnya kita akan melihat etika metaetika. Awalan meta dari bahasa Yunani mempunyai arti melebihi atau melampaui, sama seperti metaetika tadi. Istilah ini diciptakan untuk menunjukkan bahwa yang dibahas di sini bukanlah moralitas secara langsung, melainkan ucapan-ucapan kita di bidang moralitas. Metaetika bergerak pada tatanan bahasa atau mempelajari logika khusus dari ucapan-ucapan etis. Salah satu masalah yang ramai dibicarakan dalam metaetika adalah the, is, enough question. Baiklah, kita langsung dalam etika filosofis. Secara harfiah, etika filosofis dapat dianggap sebagai etika berasal dari aktivitas berfilsafat atau berpikir yang dilakukan oleh manusia. Etika ini termasuk dalam filsafat, karena itu berbicara etika tidak dapat dipisahkan dari filsafat. Selanjutnya kita akan melihat etika teologis. Etika yang erat kaitannya dengan agama dan berisikan tentang unsur etika umum yang dapat dimengerti ketika memahami etika secara umum. Ada dua hal yang perlu diingat berkaitan dengan etika teologis. Yang pertama, etika teologis tidak terbatas pada agama tertentu. Yang kedua, etika teologis merupakan bagian dari etika secara umum. Selanjutnya kita akan melihat aliran-aliran dalam etika. Apa saja aliran-aliran dalam etika? Yang pertama ada aliran hedonisme. Hedonisme berasal dari bahasa Yunani hedon yang berarti kesenangan atau pleasure. Istilah ini mula-mula digunakan oleh Jeremy Bentham pada tahun 1781. Aliran selanjutnya adalah intuisionisme. Intuisionisme berasal dari kata intuition yang berarti bisikan hati atau ilham. Yang selanjutnya yaitu adalah evolusi. Paham ini berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada di dalam ini selalu atau secara berangsur-angsur mengalami perubahan, yaitu perkembangan menuju ke arah kesempurnaan. Aliran selanjutnya adalah eudaimonisme, berasal dari kata eudaimonia yang secara harfiah berarti mempunyai roh pengawal yang baik atau beruntung. Dengan demikian, mula-mula mengacu pada keadaan lahiriah, teman-teman. Selanjutnya adalah pragmatisme.
Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah pragmatikos, yang dalam bahasa Latin menjadi pragmaticus. Arti harfiahnya adalah cakap dan berpengalaman dalam urusan hukum, perkara negara, dan dagang. Selanjutnya, eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menekankan eksistensi dalam bidang etika karena hidup ini terbuka. Kaum eksistensialis memegang kemerdekaan sebagai norma. Yang selanjutnya adalah Gesinnungsethik. Aliran ini diprakarsai oleh Albert Schweitzer. Yang terpenting menurut aliran ini adalah penghormatan akan kehidupan. Yang selanjutnya, Stoicisme. Aliran ini merupakan salah satu bentuk tertentu dari eudemonisme. Dalam sikap ini, sekali lagi tujuan hidup dipandang terletak pada kebahagiaan. Yang selanjutnya, utilitarisme. Utilitarisme, nama ini dijabarkan oleh kata Latin utilis. Bahasa Inggrisnya utilitarisme, yang berarti bermanfaat, berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Yang selanjutnya adalah idealisme. Pengertian idealisme meliputi sejumlah besar sistem serta aliran kefilsafatan yang memperlihatkan perbedaan-perbedaan yang besar antara yang satu dengan yang lain. Yang selanjutnya aliran Marxisme. Ajaran Marxisme didasarkan atas dialektikal materialisme. Aliran ini memegang moto, segala sesuatu jalan dapatlah dibenarkan asal saja jalan dapat ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Aliran selanjutnya adalah aliran vitalisme. Istilah ini dijabarkan dari kata Latin vita yang berarti kehidupan. Istilah tersebut mengacu kepada etika yang memandang kehidupan sebagai kebaikan tertinggi. Baiklah, sekian dari materi yang dapat saya sampaikan mengenai filsafat etika. Semoga dari materi yang ia sampaikan ini dapat membantu teman-teman untuk lebih mempelajari lagi tentang mata kuliah filsafat ilmu. Sekian dan terima kasih.